siap dengar sabda-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Ajar kami untuk tetap selalu setia di dalam jalan-Mu Tuhan. Mengiring Engkau Yesus seumur hidup kami. Selama-lamanya dalam hidup kami sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Yang mau setia pada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Boleh berikan sorak-sorai sekali lagi buat Yesus yang ajaib. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir Tuhan, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata,
setia pada Tuhan, bersama-sama angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh katakan, sampai akhir. Ini komitmen kami Tuhan, sore hari ini kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kami, biarlah kami boleh tetap setia. Biarlah kami boleh tetap menyembah-Mu Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Lihat kerinduan setiap hati kami, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata kami, biarlah kami tetap mengasihi Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan kami, Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Biar Kau dapati hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku. Sungguh Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan hati setiap kami. Kalau kami mau Tuhan setia kepada Engkau, kalau Engkaulah Allah kami yang sudah sangat baik kepada setiap kami. Dan kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Sampai kata-kata pun Tuhan kami gak bisa ucapkan. How thankful we are. Bagaimana kami Tuhan mengucap syukur atas karya kasih-Mu. Tuhan, kami hadir membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mendatangi setiap kami. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan di hidup kami nyata Tuhan. Sehingga sepanjang hidup kami Tuhan, kami tahu kami berserta, kami berjalan dengan Allah yang berkuasa Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi ragu-ragu, takut, khawatir. Tetapi hidup kami Tuhan penuh dengan kekuatan. Izinkan Tuhan firman-Mu membangkitkan iman kami, membangkitkan jiwa kami, membangkitkan rohani kami Tuhan. Sehingga pada waktu Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda Tuhan. Kami membawa satu kemenangan besar Tuhan, yang kami mau kabarkan ke setiap orang. Berkati setiap kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkan
dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri saudara-saudara. Kita akan baca Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mari kita ulang sama-sama. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini saudara, kita merayakan Paskah. Terlebih dulu saya mau ucapkan selamat Paskah. Di dalam perjalanan Paskah ini, kita mengetahui bahwa Tuhan mati, Tuhan bangkit. Tetapi apa makna daripada Paskah itu kepada diri kita masing-masing? Karena saya percaya setiap orang yang datang memiliki satu makna yang berbeda dia pulang. Pertama kali saya menerima Tuhan, pertama kali saya menerima apa arti Paskah, saya terus nangis. Yang saya dapati, wah Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oh iya. Tetapi apakah sampai di sana? Saudara-saudara, saya punya satu tema pada malam hari ini adalah The Heavenly Mission. Misi sorgawi. Ternyata Paskah ini adalah satu misi kerajaan sorga yang Tuhan mau berikan kepada manusia. Kepada orang-orang yang dicintainya, kepada yang dikasihinya. Ada satu upaya yang besar sekali. Yang seringkali kita nggak paham. Oh, kita tahu Pak, upaya Tuhan menyelamatkan manusia, betul. Upaya Tuhan menyelamatkan kita daripada dosa, betul. Tetapi sesungguhnya di dalam upaya misi itu, kita sedang dalam perang. Misi itu erat hubungannya dengan perang. Misi penyelamatan, betul ya? Misi A, misi B, misi C, semua misi itu hubungannya dengan perang. Kalau perang kita sedang perang dengan apa? Ada orang bilang, Pak kita lagi perang trade wars. Oh iya, ada trade wars. Mungkin kita ada perang yang lain, kita perang ini dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, di dalam perang kita harus punya kunci. Kita harus punya strategi, kita punya persiapan yang luar biasa. Supaya pada waktu kita perang di dalam misi ini, kita menghasilkan hasil yang optimal. Tuhan telah menciptakan misi ini dan dia keluar sebagai pemenang. Misinya berhasil saudara. Dan misi ini diteruskan kepada kita. Supaya misi ini berkembang. Tetapi apakah kita yang menerima misi ini sudahkah melakukannya? Kita baca firman Tuhan dulu di dalam Matius 26 ayat yang ke-40 sampai yang ke-41. Matius 26 ayat 40 sampai yang 41. Tuhan berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Poin yang pertama saudara, be on guard. Berjaga-jagalah. Kenapa berjaga-jaga? Pada waktu Tuhan Yesus sedang dalam peperangan, dia berjaga-jaga, dia berdoa sungguh-sungguh. Supaya apa? Kekuatan Tuhan itu turun. Sehingga dia mampu melewati misi ini dengan baik. Dan dia menegur Petrus, Petrus, kenapa kamu gak berjaga-jaga? Kita ini sedang perang. Kita ini dalam kondisi yang urgent. Yang penting, kalau kamu gak berjaga-jaga, kamu akan jatuh. Kalau kamu gak berjaga-jaga, kamu akan gagal. Tuhan juga ingatkan kita pada sore hari ini. Berjaga-jagalah, jangan tidur. Kalau kamu tidur, kamu gak berjaga-jaga, kamu bisa gagal. Pak, saya mau berjaga-jaga apa hari-hari ini saudara? Jemaat orang-orang Kristen tidak sadar kalau dia dalam perang, tidak sadar kalau kondisinya ini urgent, tidak sadar kalau kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, dia tidur. Sama seperti 10 perempuan, semuanya tidur saudara. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 10-10-nya tidur.
Nggak ada yang bangun. Inilah kondisi jemaat hari ini. Semuanya tidur karena mereka nggak merasa Tuhan akan datang. Kalau mereka tahu Tuhan akan datang, pasti berjaga-jaga, siap-siap. Karena nggak tahu, kita merasa enak, kita merasa nyaman, kondisi baik-baik, kita dalam damai. Kita merasa masih punya banyak hal, kita masih bisa menikmati banyak hal. Kita tidur. Tuhan sekali lagi peringatkan, berjaga-jaga. Apa yang kita mau jaga? Terhadap siapa kita mau jaga? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawanmu si iblis. Jelas saudara. Lawan kita si iblis. Karena ini adalah musuh kita mesti berjaga-jaga dengan hati-hati. Kalau dia bukan musuh, beda cerita. Kalau saya dikasih tahu, musuhmu bukan istrimu, musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan orang tuamu, musuhmu bukan anakmu. Sehingga jangan bertengkar sama mereka. Musuhmu jangan sebelah kanan kirimu. Musuhmu bukan orang sepelayananmu. Musuhmu bukan pendetamu, bukan pekerja. Sehingga hari-hari ini orang itu merasa orang lain sebagai musuhnya. Ini salah, musuh kita itu si iblis. Kalau musuh kita iblis, harusnya kita bersatu. Kalau kita punya satu musuh yang sama, harusnya kita bersatu dong. Benar gak? Kalau kita musuhnya itu beda, kita pasti terpecah-pecah. Saya kasih contoh. Pada waktu tahun 98. Tahun 98 Mei ada revolusi di Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya satu musuh yang sama. Pada waktu itu Pak Harto. Betul ya? Semua parpol bersatu, kumpul. Mereka mau untuk mengadakan revolusi bersatu. Aslinya mana bisa bersatu? Orang-orang politik nggak bisa bersatu. Tetapi karena punya satu musuh yang sama, mereka bisa bersatu, melawan. Demikian kita juga hari ini. Kenapa orang Kristen gak bisa bersatu? Karena mereka gak merasa kalau mereka punya musuh yang sama. Mereka merasa sesama kekristenan ini berbeda. Sehingga kita mulai saling memusuhi. Sama, kita sama orang tua saling memusuhi. Karena kita merasa berbeda dengan orang tua. Kita punya jalan pikir yang berbeda. Sama anak-anak kita musuhi juga. Kenapa kok anak-anak begini? Kita punya jalan yang berbeda. Kenapa? Karena kita tidak merasa kita punya musuh yang sama, saudara. Kalau kita punya musuh yang sama, kita akan lebih mudah untuk bersatu. Dan Tuhan katakan berjaga-jaga, bersatulah. Kunci daripada berjaga-jaga harus bersatu dulu. Kalau kita terpecah-pecah, kita terbelah-belah, kita gampang untuk diadu domba, selesai. Betul? Berjaga-jaga untuk bersatu dulu. Keluarga harus bersatu, ya kan? Gereja harus bersatu, orang Kristen harus bersatu. Janganlah kita saling menjelekkan orang yang lain. Janganlah kita menjelekkan gereja yang lain. Janganlah kita menjelekkan sesama kekristenan yang lain. Hari ini kita berkumpul untuk bersatu. Terus yang kedua apa saudara? Pada waktu kita berjaga-jaga, Tuhan ingatkan sekali lagi. Yang dijaga apa? Hati. Hati ini berjaga apa? Yang paling utama iri hati, jealousy. Yang mungkin yang lalu sudah saya katakan untuk berjaga-jaga tentang lidah. Tetapi hari ini Tuhan gerakan saya untuk berkata berjaga-jaga untuk jealousy, iri hati. Iri hati bagi kita, biasa. Siapa yang gak iri? Betul ya? Pasti iri, ngelihat orang yang lebih hebat, lebih kaya, lebih gini, pasti iri. Gimana kita gak bisa iri? Saudara, gereja juga sama. Pada waktu kita ngelihat gereja yang lain, gereja yang itu, kita mulai iri. Wah, yang itu lebih besar, yang ini lebih mewah, yang ini kita semakin hari semakin iri. Apakah iri itu menghasilkan segala sesuatu? Tidak. Iri ini akan menghancurkan kita. Saya kasih cerita satu saudara. Ada satu orang, dia ini usaha untuk butik. Ya, dia ambil baju, dia berjualan di luar negeri. Setelah dia ambil baju, dia jualan di luar negeri. Gak lama kemudian, gak jauh dari tempatnya ada buka juga butik. Sudah dia buka butik, dia sana juga ada butik, ya kan? Dia mulai lihat butik yang sebelah mulai rame. Banyak orang mulai datang, ya kan? Dia merasa tersaingi. Tapi gak masalah, karena masih sama.
Satu ketika dia merasa kok butik yang sebelah ini kok lebih rame lagi. Dia merasa harus berjuang. Dia mulai iri. Irinya mungkin sedikit saudara. Dia berjuang. Saya turunkan harga. Saya kasih tulisan sale 50%. Biar orang datang lebih menarik. Wah, orang mulai sama. Menarik datang. Sama-sama rame. Mungkin di sana lebih sepi sedikit. Tetapi dia lebih rame. Dia mulai, wah saya rame. Gitu ya. Setelah berjalan waktu demi waktu. Dia ngeliat butik sebelah. Kok tambah besar. Ternyata sebelahnya dibeli. Dia jadi 2 tempat. Lebih besar, lebih bagus. Dia mulai iri juga. Tempat saya juga harus seperti itu. Dia mulai ambil pinjaman. Dia beli tempat sebelahnya. Dia buka juga besar. Ya, sudah dia bikin besar. Dia bikin bagus. Satu kali dia merasa tempatnya tambah hari tambah sepi. Butik yang sebelah tambah hari tambah rame. Kenapa ya? Ternyata yang sebelah. Karena dia mungkin jarang diskon. Sehingga profit marginnya tinggi. Dia mulai bikin satu packaging yang lebih bagus. Dia mulai pajang barang-barang yang lebih bagus, ya kan? Dia kasih dari yang branded design. Desainer dia pajang yang lebih bagus-bagus. Ternyata dia enggak. Dia hanya pakai barang-barang yang murah. Karena profit marginnya tipis, dia mesti cari yang murah. Dan packagingnya pun seala kadarnya. Mulai dia tambah lama tambah sepi dan sepi. Dimulai dari iri hati saudara. Iri hati itu menghancurkan bisnisnya. Demikian juga iri hati kepada kita. Kalau kita cuma punya iri hati kepada orang yang lain, iri hati akan menggerogoti hidup kita dan kita akan hancur. Pelan-pelan kita nggak sadar, fokus kita bukan pada hidup kita, diri kita, tapi fokus kita kepada orang yang lain. Kita tidak menyadari apa yang ada di dalam hidup kita, ada hal yang baik juga. Dan ini yang kita mesti jaga luar biasa. Habis itu saudara, kita lihat seperti Daud dan Goliat. Daud itu bersatu. Dia melihat ada satu musuh yang sama, Goliat. Bersatu sama orang Israel semua. Dia maju di depan. Karena bersatu, maka itu dia mau maju. Setelah itu dia melihat apa yang ada di hidupnya. Dia nggak ngelihat kakak-kakaknya yang lebih hebat. Dia nggak ngelihat raja yang lebih kuat. Dia cuma melihat apa yang dia punya. Dia punya apa? Dia cuma punya Tuhan, dia punya ketapel, dia pakai. Inilah yang Tuhan mau kita juga lakukan. Demikian juga Tuhan. Di dalam poin yang kedua, submission to His will. Setelah kita mau, kita berjaga-jaga, apa yang kita mesti lakukan selanjutnya? Submit to His will seperti Daud. Daud ini submit kehendaknya supaya dipakai untuk Tuhan. Kalau dia mau pakai kehendak dia, ya mending mengembalakan domba aja. Di kebun, di taman, selesai. Tetapi dia mau submit His will. Dia mau serahkan kehendaknya supaya bisa dipakai Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Pada waktu dia dipakai untuk misi ini, menyelamatkan kita semua, dia mau taruh kehendaknya. Dia mau pakai kehendak Bapa. Dia taruh keinginannya. Dia taruh ketakutannya. Dia taruh semuanya itu. Sehingga pada waktu dia taruh, hanya dia melihat kepada Tuhan. Dia melihat apa yang Bapa mau. Kalau misi ini harus jalan, saya harus lakukan. Oke. Meskipun di dalam perjalanannya dia sakit. Betul ya? Dipermalukan. Diludahi. Sampai mati sekalipun. Dia bilang, oke, gak masalah. Yang penting misi Tuhan jalan. Seorang prajurit saudara, jika ia diberikan sebuah misi, dia akan mementingkan misi ini selesai, hidupnya gak penting. Dia mati gak mati, itu urusannya nanti. Yang penting misi ini harus selesai.
Kalau dia harus menyelamatkan satu orang, dia harus selamatkan orang itu. Kalau dia mati, it's okay. Yang penting orang ini selamat. Kalau dia disuruh berperang di tempat ini, menjaga tempat ini, dia akan menjaga tempat itu. Urusan dia mati, nggak mati, terserah. Yang penting tempat itu terjaga dari musuh. Dan demikian juga Tuhan merasakan ini sama. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk misinya Tuhan, lepaskan kehendakmu. Apa yang menjadi kehendak kita? Saudara, di dalam Matius 16 ayat yang ke-24, Tuhan katakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pada waktu Tuhan katakan menyangkal dirinya, di Alkitab bahasa Inggris sekarang deny himself. Apa sih deny himself itu? Apa sih menyangkal diri? Itu menghapus eksistensi kita. Pada waktu kita menghapus eksistensi kita, kita taruh eksistensi Tuhan di dalam hidup kita. Ini denying yourself. Menyangkal diri, menaruh kehendak kita, keinginan kita, apa yang menjadi kita mau. Contoh, kita mau gak sakit, kita mau gak rugi, susah saudara. Mau gak kita mau naruh kepentingan kita, susah. Setiap orang pasti punya kepentingan, setiap orang pasti punya keinginan, setiap orang pasti punya ambisinya masing-masing. Tetapi pada waktu kita mau dipakai Tuhan, hendaknya semuanya itu kita tinggalkan. Anggaplah kita itu kertas kosong di hadapan Tuhan, kosong. Supaya Tuhan bisa gambar satu-satu. Kalau kita sudah pasang satu gambar hitam, kita gambar merah, Tuhan mau bikin apa? Susah. Membenarkan sebuah gambar itu jauh lebih susah daripada menggambar sebuah gambar. Betul ya? Anak saya itu lagi hobinya gambar saudara. Dan pada waktu dia gambar, ya kan, dia kasih ke saya. Dedi, ini kok susah, beda sama gambar aslinya. Benerin, wah. Saya bilang, mending gambar ulang, ya kan. Hapus, gambar ulang lebih gampang. Kalau benerin ini susah. Wah, dia mulai kecewa. Demikian dengan kita, saudara. Kalau kita itu mendatangi Tuhan, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya, Tuhan pakai saya. Tetapi kalau kita dengan kondisi banyak hal, Tuhan mau benerin susah. Betul? Kalau kita punya hal yang masih perlu dikerjakan, buang dulu. Saudara, pada waktu kita ini 2 minggu lagi ada Korea, ya, artis-artis Korea datang. Semua orang pasti punya kehendak, sama saya juga punya kehendak. Gereja ini punya misi, sama saya juga punya misi pribadi. Di dalam misi gereja kita, Pak Fengki bilang satu hal, kita akan go internasional. Satu kesan ini saya bingung, Pak, go internasional gimana? Kita ini mulai dari gereja yang sangat kecil, saudara. Kecil. Dulu saya ingat masih beribadah pertama kali di PTC. Ruangannya sangat kecil sekali. Jemaatnya juga gak banyak. Tuhan mulai berkati. Tuhan mulai pakai. Berkembang kita punya gereja. Tetapi misinya tetap sama. Engkau akan menjadi gereja contoh. Dari sana kita sudah mulai bingung. Gereja kecil ini jadi contoh bagaimana Tuhan. Tapi kita mulai berjalan, kita melihat gereja kita semakin besar, semakin besar. Sampai pada satu titik dapat satu visi. Gereja kita akan go internasional. Mulai bingung lagi. Kedatangan orang Korea. Pada waktu kedatangan orang Korea, pikiran saya. Mana ngerti, betul ya. Mana ngerti kalau dia nyanyi Korea, begitu. Waktu Imlek nyanyi bahasa Mandarin, saya sama sekali gak bisa nyanyi gitu. Ngerti aja satu patah pun enggak. Ini Korea, saya gak bisa bayangin saudara. Tetapi saya mau taruh, sudahlah. Apapun yang terjadi selesai. Dan betul, sejak ada Korea ini kita mulai dikenal di internasional. Kita mulai diundang di Hong Kong. Dan mungkin sebentar lagi ada pembicara dari Taiwan itu mau datang ke gereja kita. Ini luar biasa. Kalau kita gak mau taruh kehendak kita, keinginan kita, gak bakal terjadi seperti ini. Saya teringat dengan apa saudara? Bangsa Israel.
Kenapa bangsa Israel itu terus diputar-putar di padang gurun? Berpuluh-puluh tahun baru mereka sampai ke Kanaan. Bukankah ke Kanaan itu cukup mungkin gak sampai setahun saudara? Diputar-putar. Karena Tuhan punya rencana. Rencananya supaya bangsa Israel ini mampu berperang. Apakah bangsa Israel akhirnya berperang? Iya. Tapi Tuhan ciptakan mereka, kerjakan mereka di padang gurun supaya mereka mampu berperang. Mereka menguasai medan, mereka betul-betul bisa beradaptasi. Bangsa Israel gak pernah tahu. Setiap hari mereka ngapain? Mengeluh. Tuhan, kenapa engkau taruh aku di sini? Mending aku kembali ke Mesir mati. Mending aku masih di Mesir makan dengan enak. Mereka gak tahu the grand plan-nya Tuhan. Betul? Seringkali kita juga sama. Kita gak tahu apa maksud Tuhan di depan. Apa maksud misi Tuhan. Kok hari ini kita susah. Kok hari ini mungkin kita rugi. Kok hari ini mungkin kita sakit hati. Tetapi Tuhan tetap katakan sama. Lepaskan semuanya itu. Percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Dia yang membuat engkau dan Dia akan menciptakan masa depanmu. Percayalah kepada rancangannya. Percayalah pada kuasanya. Hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan, buktikan. Submit to His will. Ya, kita serahkan kehendak kita, kita mau pakai kehendak Tuhan. Saudara yang terakhir, pada waktu 10 tahun yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu, saya teringat saudara. Saya tuh latihan boxing sama Kobob, WL kita itu. Di tempatnya itu saya diundang, oh ya kita mulai belajar boxing. Saya tahu pertama kali, oh ya belajar dulu kuda-kuda begitu ya. Diajar juga sama satu tentara waktu itu. Wah keras latihannya. Saya ikut. Sudah saya ikut setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun bahkan. Setelah 10 tahun saya merasa saya bisa boxing. Gitu ya. Di dalam pemikiran saya pada waktu saya bisa boxing, saya mahir. Ada skenario yang terjadi saudara. Pada waktu mungkin saya disalib orang begitu ya. Wah, ada orang marah gitu. Wah, ada skenario yang muncul. Skenario ini apa? Orang ini turun, dia dorong saya, terus saya balas. Wah. Kepikiran ada skenario kalau ada orang yang gak baik datang, dia mau coba pukul saya sudah bisa refleks. Syah, begitu. Bayangkan, karena saya tahu, saya paham. Saya punya kekuatan itu, saya mengerti. Tetapi saya diingatkan Tuhan. Itu gak baik. Kamu lihat profesional boxer. Orang juara dunia di boxing. Ya kan? Apakah dia pernah pukul-pukulan di luar? Gak pernah. Dia cuma pukul-pukulan di dalam arena. Kenapa dia gak mau pukul-pukulan di luar? Dia jago sekali, jauh lebih jago daripada orang-orang itu. Dia memilih untuk mengalah dan bahkan sewa bodyguard. Bayangkan, juara boxing punya bodyguard. Aneh enggak? Kenapa dia gak mau bela diri? Karena begini saudara. Pada waktu dia ketahuan untuk mukul orang di luar arena, dia akan dikeluarkan. Dia akan gak boleh boxing dimanapun. Artinya apa? Pengendalian diri. Pada waktu kita mengendalikan diri saudara. Sama seperti Tuhan mengendalikan dirinya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tuh punya segalanya. Dia bisa melakukan banyak hal. Tapi dia kendalikan dirinya. Pada waktu dia kendalikan dirinya, dia gak mau kuasanya menyakiti orang. Sehingga poin saya yang ketiga. His mission is love. Misinya dia, misinya Tuhan Yesus itu love, kasih. Semakin hebat, dia juga harus menjaga dirinya semakin hebat. Semakin berkuasa, dia harus menjaga dirinya semakin luar biasa. Bayangkan, kalau kita orang kaya, ya, kalau kita orang kaya, pasti akan kita menunjukkan, saya orang kaya. Kalau kita orang hebat, pasti kita menonjolkan kita orang hebat. Kalau kita bisa lakukan A, lakukan B, kita pasti tonjolkan itu. Tetapi orang yang rendah hati, dia mengendalikan diri.
Tuhan kasih contoh. Di mana? Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Elai, Elai, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu kita melihat ini banyak yang tafsiran. Ada yang bilang, oh dia gak kuat, Tuhan Yesus gak kuat. Kalau ada dosa, kalau ditinggalkan Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan, dia gak kuat. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, saya dapatkan hal ini. Di dalam ayat ini, dia sedang bilang bahwa aku telah menggenapi Mazmur 22. Apa itu Mazmur 22? Di dalam Mazmur 22 judulnya juga sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat yang pertama. Pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru. Saudara, ini bukan kebetulan loh. Kitab Mazmur ini ditulis 1000 tahun sebelum Yesus. 1000 tahun. Pada waktu Tuhan di kayu salib juga katakan hal yang sama. Apa hubungannya? Terus saya lompat aja. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Terus ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia meluputkannya. Biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Dejavu ya saudara. Tuhan Yesus diolok-olok. Tuhan Yesus dicibir. Tuhan Yesus dibilangin, kalau engkau anak Allah turun dari salib. Kalau engkau anak Allah lakukan. Selamatkanlah dirimu. Sama persis. Sesuai dengan Mazmur. Terus 14 sampai 18. Seperti air aku tercurah. Darahnya dari atas tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Kalau disalib, ternyata semua tulang-tulang itu terlepas, saudara. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Terus, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Kering mulutnya. Dan dalam debu maut kuletakkan aku. Terus, sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ditusuk saudara. Dipaku tangan dan kakinya. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton memandangi aku. Dipandangi. Banyak orang cuma nonton. Memandangi Yesus. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Dilakukan enggak? Dilakukan. Saudara, pada waktu Tuhan bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang menggenapi satu kitab Mazmur ini. Dan pada akhirnya dia bilang apa? Telestai, sudah selesai. Aku sudah menggenapi semua misiku. Dan aku telah menjaga supaya aku tidak menunjukkan kuasaku sebagaimana mestinya. Aku tidak menunjukkan arogansiku. Aku tetap rendah hati. Aku tetap menunjukkan pada dunia aku mau menyelesaikan misiku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya teringat satu hal. Pada waktu lalu istri saya, sama anak-anak ada ibadah Ladies Devotion hari Senin. Saya masih ingat. Di dalam ibadah saya bawa anak-anak, istri saya ibadah, saya mulai jalan-jalan sama anak-anak. Dan pada waktu saya jalan sama anak-anak mulai bilang, Daddy, boleh enggak lihat-lihat mainan? Saya bilang, boleh, tapi cuman lihat ya. Loh, kenapa cuman boleh lihat? Karena saya, Daddy sama Mami sudah sepakat, sudah ada perjanjian. Kalau beli mainan harus waktu ulang tahun atau special occasion Christmas,
boleh beli mainan. Selain itu enggak boleh. Jadi bolehnya lihat-lihat. Ya kan? Sudah. Kita mulai lihat-lihat saudara di bawah. Ada banyak toko mainan, kita mulai lihat. Satu-satu, wah mereka senang. Ya sudah. Sampailah dalam satu toko, anak saya yang kecil, dia ngelihat ada satu Barbie, di depan Barbie-nya ada tulisan besar, sale 70%. Wah. Terus dia bilang sama saya, Daddy, itu sale. Ya, Daddy bisa baca itu sale. Murah enggak, Daddy? Aduh Tuhan, gitu. Hati saya mulai lumayan remuk. Saya lihat, saya baca, aduh. Saya jawab jujur, lumayan. Lumayan, yang gak murah banget, yang gak mahal, lumayan. Dia bilang, Daddy aku pingin. Saya mulai menimbang-nimbang, aduh Tuhan gimana ya gitu ya. Kalau saya beli nanti ini pasti bertengkar gitu ya. Saya diem. Tunggu, saya muter, saya bimbang saudara. Kenapa? Ya diskon gitu ya. Siapa yang diskon sini gak suka? Semua suka betul? Ya. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah beli. Yang gede gak terima. Loh kok boleh beli? Aku juga mau beli. Waduh. Ya sudahlah pilihlah satu. Gak boleh yang mahal saya bilang. Pilihlah satu, dia pilih satu. Udah. Mereka seneng gitu saya bayar. Seneng happy saudara. Sampai mereka tunggu duduk di sana. Wah seneng mereka buka mainannya seneng sekali. Ibadah selesai. Saya ngeliat istri saya dari kejauhan. Mukanya masih senyum. Mendekati pintu hitam mereka lihat anaknya sudah. Waduh. Berubah 180 derajat. Dari sana, waduh ini saya sudah siap-siap ini ya. Sudah siap-siap saya. Sudah siap, saya mulai jalan. Terus istri saya, kok beli mainan? Karena masih ada asyar kan, kok beli mainan gitu kan. Diskon, kasihan anak-anak. Tapi kan gak gitu. Mulai selesai keluar dari gereja, persis keluar saudara. Dia mulai pukul saya, gitu kan. Anak-anak saya mulai ngeliati, aduh. Mami jangan pukul Daddy, Mami jangan pukul Daddy. Mereka gak tahu badannya Daddy besar dipukuli gitu ya gak kerasa gitu. Maminya tiap kali ngeliat Daddy latihannya boxing dipukuli orang gede-gede gitu gak apa-apa. Mereka mulai sedih, cerita sama susnya. Sus, aku gak mau beli mainan lagi. Kenapa? Kasihan Daddy dipukuli Mami. Wah, dramatis luar biasa. Tetapi dari satu hal ini saya belajar saudara. Pada waktu saya beli mainan, saya dipukul, ya kan, saya merasa ya sedikit geli-geli sakit begitu ya. Tapi yang saya rasakan tuh begini. It's okay, saya mungkin menghadapi amarah istri saya. It's okay, saya mungkin ada cekcok sedikit, di BT sedikit. Saya mau terima. Kenapa saya mau terima? Supaya anak-anak senang. Saya merasa ya sudahlah supaya anak-anak senang. Demikian juga dengan Tuhan. Saya rasakan di dalam Jumat Agung ini Tuhan tuh bilang gini. Pada waktu aku dicambuk. Pada waktu aku diremehkan. Pada waktu aku diludahi. Aku menahan semuanya ini. Karena aku memandang orang-orang yang aku kasihi. Pada waktu aku dipaku. Pada waktu aku sudah disalibkan. Aku menahan diriku. Menahan kuasaku supaya aku gak turun. Supaya apa? Mereka boleh selamat. Saudara, ini karya kasih Tuhan. Ini misinya Tuhan. Dan Tuhan itu jaga luar biasa supaya misi ini selesai. Dan misi ini diserahkan juga kepada kita. Misi apa? Misi kasih. Sehingga pada waktu misi ini juga ada di dalam kita. Kita ini boleh penuh oleh kasih, saudara. Dan pada waktu kita penuh oleh kasih, kita berjalan itu memenuhi kasih. Sehingga saya paham sekarang, Tuhan aku paham. Kenapa Stefanus pada waktu dirajam dan dia mati. Akhir katanya dia bilang apa? Tuhan,
maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Stefanus menerima misi itu dan dia juga penuh kasih. Dan pada waktu dia tahu dia penuh kasih, dia tahu misinya, dia menjaga supaya dia juga mengeluarkan kasih. Paskah ini saudara-saudara, saya minta satu hal, supaya hidup kita penuh kasih. Kita menerima misi dari Tuhan. Dan misi itu tidak boleh selesai. Cuman hanya kita yang selamat. Tetapi orang lain juga boleh selamat. Amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. WL pemain musik boleh maju ke depan. Kita mesti bangun, saudara. Kita mesti bangkit. Kita mesti berjaga-jaga. Karena musuh kita itu iblis. Dia sangat jahat. Dia pengen kita itu binasa. Dia pengen kabar baik ini gak sampai. Dia pengen misi ini gagal. Misi penyelamatan itu hanya mungkin sampai di kita. Gak nyampe ke anak-anak kita. Misi ini cuma sampai di kita. Gak nyampe orang-orang yang lain. Mereka itu pengen kita menjadi orang-orang egois. Hari ini kita harus bersatu. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita enggak saling menjelekkan. Kita enggak saling menjatuhkan. Tetapi kita boleh saling memaafkan. Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya. Pada waktu Yusuf diangkat, harusnya dia punya plan untuk revenge. Dia punya rencana untuk balas dendam. Tapi karena dia punya misi dari Tuhan. Dan misi itu kasih itu muncul. Yang asalnya dia berpikir untuk balas dendam. Jadi misi untuk menyelamatkan. Jadi misi untuk memaafkan. Demikian juga Tuhan ingin kita punya hal yang sama. Penuhilah hati kita dengan kasih Tuhan. Saya yakin Paskah ini adalah jadi Paskah yang berarti buat kita. Amin saudara. Kami mau Tuhan. Kami sungguh mau Tuhan. Menerima kasih-Mu. Dan melakukan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Izinkan kami. Untuk bersyafaat. Berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga, kekristenan bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima dan membalasnya. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang membalasnya. Engkau jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka. Beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan. Dekapkanlah tangan-Mu di dalam dada. Karena firman-Nya berkata. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar.
Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita duduk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Yang mengerti semua masalah